Halo kita selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul ya gimana ya. Kayaknya makin kesini tambah aneh aja ya judulnya. Tapi ya itu karena ya gimana ya. Jujur li aku agak males sih untuk ngedit video ini karena ya gimana ya. Waktu aku lihat di awal-awal aku sebenarnya kalau waktu ngerekam itu kadang-kadang aku rekam kadang-kadang enggak ya. Jadi kalau semua aku rekam itu nanti banyak file di HP, jadi aku gak suka juga menu-menuin HP. Dan waktu aku lihat video ini aku lihat kok ya nggak imbang gitu, karena lawanku Ian sama Alex. Kalau mereka mau serius mungkin aku ya udah kalah jauh karena aku partneran sama Dito. Sebenarnya Dito itu pukulannya bagus, cuman kurang ini ya, kurang cepet atau kurang apa ya, gimana ya. Kurang, menurutku sih kurang niat gitu. Kalau belajarnya mungkin lumayan niat sih, kadang-kadang tanya aku gimana caranya. Cuman waktu permainan itu loh, aku amati kalau naruh itu kayak om-om yang udah umur 50 ke atas. Kalau naruh bola itu kebanyakan cuma di blok-blok, terus kayak gini bola di belakangnya dia nggak mau ngambil. Kadang-kadang malah diambil. Nah, aku kan jadi bingung. Kalau mau ngambil ya sebenarnya pemain yang depan tuh bebas sih menurutku. Jadi mau cepet ngambil ke belakang ya dia harus cepet. Jadi yang pemain yang tadinya di belakang itu nggak ragu-ragu. Tapi kalau ngelihat dulu kira-kira mau ngambil atau enggak, terus bolanya udah di belakangnya, terus baru tahu kalau oh aku bisa ngambil ternyata lah, kayak gitu mengganggu partnernya yang di belakang. Nanti kira-kira kan yang di belakang pasti lihat yang di depan, tapi yang di depan itu nggak lihat yang di belakang karena ya kalau main nggak pakai spion. Terus yang di belakang itu pasti udah bisa mengira-ngira, oh temenku yang di depan nggak mau ambil, berarti aku yang ancang-ancang untuk mau ambil. Tapi ternyata yang depan gerak, terus ya bingung yang belakang. Nah itu juga kasus yang aku alamin sama Ian sebenarnya. Waktu aku di belakang mau ngambil, ternyata Ian tuh tiba-tiba ngambil, jadinya raketnya kena kepalaku. Ya penjut seminggu. Nah aku gak mau terjadi seperti itu lagi ya. Dan itu diakibatkan oleh pemain yang depan tiba-tiba mundur karena nggak langsung mundur. Aku rasa Dito itu gak tahu di mana harus siap, terus di mana dia harus ngambil atau harus nggak ngambil, dan di mana harus nempatin bola. Dan kasus yang kayak Dito itu sebenarnya banyak dialami oleh orang yang dulu mainnya itu digendong, terus peralihan jadi diajarin untuk nggak selalu digendong. Jadi diajar untuk mandiri. Dan kalau aku partneran sama Dito, aku nggak mau gendong banyak-banyak. Soalnya biar dia bisa mandiri dan belajar lebih banyak mengenai badminton. Yang aku tahu Dito itu dulunya sering partneran sama Dennis. Dan Dennis itu kalau aku lihat banyak main cepat, dia itu larinya cepat terus kemana-mana, juga dia yang cover atau yang ngambil. Akibatnya Dito jadi orang yang pasif.
Jadi nggak punya inisiatif untuk ngambil bola-bola yang sebenarnya bisa diambil dia, dan kebanyakan kalau itu yang ngambil cuma naruh-naruh bola atau dicop-cop. Cop itu kayak di drop shot ya. Terus kalau di net mainnya itu jarang angkat tapi mainnya silang, silang net. Ya kadang-kadang berhasil, mungkin nggak 50-50 ya. Kadang kalau aku lihat itu kayak gini, chopnya itu bagus, jadi bisa tipis. Aku rasa 70% berhasil kalau pakai cara seperti itu. Cuman ya apakah nggak mau range atau persentasenya itu nggak mau ditambah gitu. Kalau ada bola tanggung, ya lebih enak di smash sih menurutku daripada cuman dikasih net atau di apa net silang yang akibatnya malah nyangkut atau tanggung. Jadi kalau ada bola yang ini tanggung, harusnya sama Dito itu di smash. Mungkin karena ada trauma, karena kalau nyemes sering out, nah itu gak apa-apa dilakukan terus saja. Jadi trauma itu harus dihadapi, jangan takut. Kalau sering nyemes tapi out, ya kita latihan lagi, gak apa-apa. Paling enggak latihan yang nyemes itu terus kita jadi menguasai dua kemampuan. Yang satu kan biasanya kalau bolanya tanggung terus kita drop atau kita net ya, kasih net, itu kan udah bisa. Sekarang coba melakukan kalau bola tanggung di smash. Nah, itu seperti kebanyakan orang-orang kan di smash juga. Nanti kalau bisa menguasai, kita jadi punya pilihan. Nah ini ada bola tanggung nih dari lawan. Nah kita mau kasih net atau mau kasih smash, itu tergantung kondisi lawan kita itu posisinya di mana. Kalau mereka siap untuk menerima defense atau menerima smash, ya mungkin lebih baik dikasih net. Tapi sekitar 90% bahkan atlet juga melakukan itu. Kalau ada bola tanggung ya pastinya di smash. Nah, kalau kayak Ian itu kan niatnya ngefor ya, jadi kalau ada bola sebenarnya enak tapi malah nggak di smash atau cuman di drop-drop gitu aja. Nah sebenarnya ini ya preferensi aja. Mungkin mereka itu sengaja, karena kemarin aku juga partneran sama anak yang sebenarnya ada bola yang sampai lawannya itu maju di depan, terus nggak di smash atau nggak ditaruh belakangnya, tapi malah disilang dan akhirnya nyangkut. Terus aku bilangin, kenapa nggak taruh belakangnya, harusnya kamu taruh belakang. Jadi setengah marah gitu, aku marahin dia. Tapi dia bilangnya apa? Memang aku sengaja kepingin latihan untuk net silang. Loh, kok kayak gitu? Lah latihan ya bukan tempatnya di waktu game atau permainan ya. Latihan itu ya ada waktunya khusus. Tapi kalau memang gabung di grup ya, ini bukan klub ya. Jadi gabung di grup itu kan cuman main terus, gak ada latihannya. Itu kalau mau coba-coba atau mau latihan ya memang caranya main seperti itu. Jadi sengaja setiap kali ada bola net di depan terus disilang kayak gitu terus. Tapi ya seharusnya dan sebaiknya main atau latihan itu ya punya waktu khusus, dikasih umpan bola yang secara terus-menerus. Aku pikir nggak efektif kalau kalian tuh latihan sewaktu bermain. Tapi aku bilang gini biar kalian tuh tahu bahwa ada loh lawan yang sebenarnya sengaja untuk melakukan itu, soalnya kepingin latihan.
ini bolanya out sama Dito kok diambil. Nah kalau kayak gitu-gitu itu loh, karena nggak terbiasa untuk ini ya, nggak terbiasa untuk nyemes. Jadi kalau ada bola yang seharusnya disemes, kalau apalagi kalau aku komandoi, misalnya aku minta Dito itu nyemes, aku bilangin langsung semes, terus dia nyemes. Tapi karena kebiasaannya itu jarang nyemes, jadinya nggak terlatih untuk semesnya, cukup keras cuman nggak terlatih timingnya, jadi bisa out bisa nyangkut kalau timingnya nggak tepat. Kalau kita main double tuh ya, kita itu kan nggak main sendiri ya. Jadi kalau kalian main single ya, mau main-main sendiri, mau kamu taruh mana aja ya terserah. Tapi kalau main double tuh kamu harus ini kayak orang nyetir mobil tuh, kamu bawa penumpang loh. Jadi nggak boleh ngebut-ngebut terus kalau menggok, atau kalau mau belok itu tiba-tiba langsung nuki belok kanan cepat gitu. Nah itu waktu dulu aku belajar nyetir mobil, yang ngelatih itu kayak om-om udah tua gitu. Terus aku puter belok ke kanan kiri gitu cepet, terus omnya protes katanya, kalau kamu itu nyetir mobil ya, kamu harus tahu kalau kamu itu bawa penumpang, apalagi om ini udah tua. Kalau kamu belok cepet gitu, kepala om nanti bisa kena pintu, kena kaca pintu. Terus aku baru nyadar, oh iya, ya sorry ya om. Nah kayak gitu itu kita main double juga seperti itu. Kalau kalian itu juga bawa penumpang atau bawa partner, jadi bola yang kamu lakukan, pengembalian yang kamu lakukan itu bisa berakibat buruk buat lawanmu, buat temenmu, bukan lawanmu. Jadi kadang-kadang ngasih bola tangguh tapi di depannya temen lah, mau mateni lah kayak gini. Ngasih bola tangguh di depannya temenmu, dia langsung disemes temenmu, memang mau mateni temenmu sendiri tak. Terus kalau itu kalau bola nanggung ya, terus kadang-kadang ketika aku nyerang gitu, jadi ini lagi mode serang, itu kalian jangan eh, apa merubah pace seenaknya gitu, karena kalau ada waktunya nyerang ya, teman kita nyerang kamu juga harus ikutan nyerang. Jangan kamu nyerang-nyerangnya tapi temenmu nggak mau nyerang, cuman langsung di lob. Setiap kali dapat bola bukannya malah diteken, malah di lob. Nah kayak gitu eh bingung nanti temenmu ini, kok anak aku sudah capek-capek nyerang kok malah dikasih bola lambung, jadi kebalik, lawannya yang nyerang. Ini juga habis serve tuh langsung kakinya itu split step. Jadi langsung dibuka pasang kuda-kuda. Ya kalau kalian tanggap ya, tapi kalau main santai biasanya yang enggak. Tapi kalau dikasih bola depan sampai samping itu kamu yang ambil, yang nyemes, yang servis yang ambil. Nah kayak gini juga, waktu aku di depan kayak gitu, harusnya Dito itu udah langsung bergerak ke arah belakang atau jaga di tengah dulu gak apa-apa, tapi kan udah deket gitu. Nah kalau kayak gini tuh lo nggak ada kayak niatan untuk cover yang di daerah belakang. Nah terus yang partnernya disuruh lari-lari itu kan ya capek toh. Apalagi kalau lihat-lihat partnernya juga, kalau partnernya itu atlet ya gak apa-apa, tapi kalau partnernya udah tua gitu ya nggak nggak mau lah kayak mainnya kayak gitu. Oh, walaupun kayak Alek ya, Alek ini kan yang paling muda di sini. Alek coba kalau disuruh partner sama Tito, kan lama-lama juga capek, walaupun Alek juga niat ya, dan dia cepat
larinya. Tapi kalau partnernya kebanyakan pasif, ya nanti protes. Kok 1 lawan 2. Jadi kalau main double ya harus saling membantu sebaiknya. Kecuali kalau main gendongan ya. Main gendongan itu yang di belakang, jadi yang digendong yang di depan. Itu masih gampang sih coverannya. Ini Dito itu loh kok nggak fokus aku rasa. Sering lihat aku nampel atau aku main. Kalau main cepet kayak gitu ya, itu udah jangan lihat-lihat partner yang di belakang, langsung fokus aja bolanya itu kemana. Kalau ada bola yang bisa kamu ambil ya kamu ambil. Kalau bolanya di lob, kamu harus tahu siapnya itu di mana. Lob itu kan lawan bisa nyemes, jadi juga bisa kasih net. Jadi kamu harus bisa sekali 1 langkah itu bisa ke arahnya net. Kalau enggak ya nanggung kayak tadi itu. Ini aku bilangin ya kalau Dito mungkin lihat video ini. Soalnya teman-teman di satu grup yang pernah partner sama Dito itu sering mengeluh sih. Kalau ya aku nggak perlu sebutin namanya ya, tapi ada beberapa yang sering mengeluh dan sudah niteni atau semua itu banyak ngomong hal yang sama. Kalau kenapa kok waktu bolanya itu enak tapi kok nggak disemes, tapi sering ngasih chop-chop atau ngasih drop shot dan ngasih net-net. Jarang ngasih ngelob dari belakang sampai ke belakang lagi, atau kalau di belakang jarang juga nyemes. Apa takut lari-lari? Kenapa kok takut lari-lari? Aku gak ngerti. Padahal kalau main badminton harusnya main cepet itu kakinya itu digerakin, jangan statis cuman badannya meraih jangkauannya agak jauh. Itu nggak enak, nanti pukulannya itu gak berkualitas. Walaupun mungkin playingnya itu mainnya smart ya, ngasih ke tempat-tempat yang gak diduga lawan gitu. Tapi itu bukan kerjasama yang baik, karena nanti temennya lebih banyak kerja dan Dito cuma naruh-naruh bola aja. Nah kayak gitu loh. Sebenarnya bolanya itu kan nggak perlu dikasih silang, apalagi nanggung. Nah kalau kayak gitu itu kalian harus bisa ngelihat ini, jangan lihat ke samping lah. Di samping itu ada nggak partnermu? Kalau nggak ada ya jangan ditaruh ke sana. Tapi kalau partner tuh nggak ada di sampingmu, itu berarti nggak tahu partnernya tuh di mana, ngilang atau ke WC atau gimana. Nggak ya, jadi partnermu itu pasti posisinya tuh nggak enak atau kepepet. Jadi jalan keluarnya itu jangan kasih bola yang smart lagi, harus dibuang bolanya, harus dibuang ke atas supaya nanti partnernya bisa masuk ke posisi yang lebih bagus, atau siap-siapnya itu lebih punya waktu untuk siap-siap. Kalau tetap maksa di semester itu di blok ke silang, nah mati udah, karena nggak tahu. Ya paling aman tuh memang di lob yang tinggi. Jadi aduh, nah kayak gitu loh, itu harusnya Dito yang ngambil. Kenapa kok cuman lihat, malah menghindar loh, malah menghindar. Ada bola malah menghindar ke kanan, terus noleh lihat aku, terus noleh lagi menghindar lihat ke kiri, lihat ke kanan. Nah harusnya kalau ada bola yang di belakangnya ya ambil aja, mundurlah. Pasti partnernya itu kan menyesuaikan, aku kan pasti menyesuaikan. Kalau lihat depanku mundur, ya aku udah langsung lari ke posisi lainnya supaya lapangannya itu nggak kosong. Ya gimana ya, aku mau ngomongin langsung ke Dito kok banyak sekali yang harus
diperbaiki, nanti nggak efektif juga karena banyak yang diperbaiki ya. Kalau Dito nonton, coba kali kamu amati kamu sendiri main tuh kayak apa. Terus kamu coba lebih ini apa sistematis atau dibikin kayak grafik gitu. Kalau kamu melakukan itu berapa chance-nya untuk masuk dan berapa yang nggak dapetin poin atau malah eh, nanggung dan malah matiin temennya. Nah kalau kayak gini kan bagus. Jadi tanggap kalau ada bola di depannya apa lurusannya ya langsung aja diambil ke belakang. Mungkin nggak terlalu bisa ngambil nanggung nggak apa-apa. Tapi udah berusaha aku kasih poin sih kalau udah berusaha daripada cuman ngeliatin temennya aja yang wirawiri atau lari-lari. Ya di sini aku itu mainnya lepas ya, jadi nggak terlalu kepingin menang gitu. Kadang kan ada kalau lawannya kuat, terus partnerku juga kuat itu punya keinginan untuk menang. Tapi kalau kayak gini tuh aku anggap kayak latihan aja. Dan lebih banyak ke ngasih ini sih, ngasih kesempatan Dito buat lebih mandiri. Soalnya aku udah lihat di beberapa grup ya orang yang mainnya itu nggak seberapa bagus terus aras-arasan atau kurang giat lari-lari itu biasanya dihindari dan aku nggak mau kalian tuh seperti kayak gitu ya. Dihindari yaitu kalau kamu masuk lapangan terus yang lain pada nggak mau masuk. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.